Ibu, artinya kosmetik yang ada BPOM-nya tidak menjamin aman seluruhnya, Bu ya? Betul. Kalau soal menjamin, makanya kita selalu melakukan edukasi izin, Pak. Balai POM yang saya hormati rekan dari Dinas Kesehatan dan seluruh Sejumlah skincare atau produk kosmetik berbahaya dirilis Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditkrimsus, Polda Sulsel, Jumat, 8 November 2024, siang. 3 diantaranya adalah milik Mira Hayati, MH, Fendi Frans, MH, dan RG alias Ratu Glow. Beberapa produk dari ketiga kosmetik itu dinyatakan positif mengandung bahan berbahaya jenis merkuri. Hal itu dirilis langsung Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan didampingi Dirkrimsus Kombes Pol Dedi Supriyadi. Selain itu, juga hadir Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, Makassar, Haryani dan perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam konferensi pers itu, Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menyebut ada 6 produk diduga mengandung bahan berbahaya. Keenam produk itu, FF, Fendi Frans, Ratu Glow Raja Glow, RG, MH, Mira Hayati, Maxi Glow, Besti Glow, dan NRL. Betul, beberapa di antaranya yang kita uji laboratorium positif merkuri, itu ada yang sudah bernotifikasi Badan POM. Nah, kita di Badan POM makanya ada pengawasan pre dan post market istilahnya. Pre market sebelum dia produksi sudah kita lakukan pengawasan, dan dia mendaftarkan itu sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya. Nah, terus setelah dia produksi terjadilah seperti ini ya, jadi ada oknum yang menambahkan bahan berbahaya seperti itu. Nah, meskipun kita selalu secara rutin ya ada melakukan pengawasan sampai dengan ke retail yang terkecil, yang di pasar-pasar bisa seperti itu. Nah, ini yang kalau istilah kami adalah kejahatan di bidang kosmetik dalam hal ini, karena kosmetik makanya kita ada PPNS yang selalu di backup secara teknis oleh Ditkrimsus ya Pak ya, dengan penyidik dari Polda, nah untuk melakukan pengawasan di lapangan. Ini kejahatan di bidang kosmetik istilahnya. Jadi kalau untuk kosmetik ada 2 istilah, satu adalah pemohon kosmetik, dia punya formula tapi dia tidak punya rumah produksi istilahnya. Nanti yang seperti ini dia dapat nomor izin edar notifikasi dari Badan POM, terus mereka memaklunkan atau kontrak produksi istilahnya. Kontrak produksi itu bisa secara nasional. Misalnya kita yang di Sulawesi Selatan, mereka bisa kontrak produksi juga di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat seperti itu ya. Nah, terus ada satu lagi yang memang dia mengajukan untuk industri kosmetik. Jadi dia memenuhi aspek CPKB, cara produksi kosmetik yang baik. Nah, itu ada di kita di Sulawesi Selatan, dua-duanya ada. Kalau yang tadi CPKB berarti dia memproduksi sendiri. Kalau kita di Sulawesi Selatan pemohon kosmetik ada 33. Nah, untuk yang industri ada 30. Untuk Sulawesi Selatan, bukan hanya Makassar ya. Karena ada yang di Goa, ada yang di Maros, ada yang di Parepare. Ibu, artinya kosmetik yang ada BPOM-nya tidak menjamin aman seluruhnya, Bu ya? Betul. Kalau soal menjamin, makanya kita selalu melakukan edukasi izin Pak Kapolda. Selalu melakukan edukasi untuk ke konsumen. Jadi kita pemberdayaan masyarakat juga supaya masyarakat menjadi konsumen yang cerdas lah seperti itu ya, bisa memilih kosmetik mana yang boleh mereka gunakan seperti itu. Iya, kita ini ya, kalau untuk Sulawesi Selatan secara rutin kita sepanjang tahun melakukan pengawasan. Nah, banyak yang terjadi mungkin di lapangan itu yang terjadi kejahatan seperti itu. Akhirnya mereka pihak yang tidak bertanggung jawab mencampur dan seperti itu. Ya, tadi Pak Dir menyampaikan nanti akan ditindaklanjuti ya Pak Dir ya, berkolaborasi Pak Kapolda ya dengan Badan POM, dalam hal ini Balai Besar POM di Makassar sama Dinas Kesehatan dan Perdagangan ya. Nah, ini Pak Kapolda sudah menyampaikan. Nah, terus untuk seperti ini kalau SOP kami di Badan POM adalah yang bertanggung jawab adalah produsennya, yang pemiliknya. Dia wajib menarik produknya. Jadi ini perlu kita ketahui bahwa yang hasil uji mengandung merkuri adalah batch yang ini, tidak bisa digeneralkan. Makanya kalau untuk yang memproduksi dia harus punya batch supaya bisa ditelusuri. Nah, yang bersangkutan harus menarik produknya dari lapangan. Terus nanti kami beserta Polda memantau. Jadi itu tanggung jawab mereka untuk menarik dari pasaran seperti itu.
ini ditangani oleh Polda. Dalam kasus ini sudah ditangani oleh Polda, Pak Dirkrimsus nanti mungkin yang bisa menjawab. Jadi kalau pidananya adalah pasti melanggar undang-undang bidang kesehatan, ya. Ancaman bisa sampai 12 tahun, kan? Denda? Betul, ya. Jadi kayak ini saya bacakan aturan hukumnya, ya, bisa di paling lama 12 tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar. Dan tentu saja kalau sudah dengan lamanya hukuman seperti ini bisa juga diterapkan tindak pidana pencucian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.